Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Galeri Servis ya, tentang seputar smartphone ya, tentang perbaikan ponsel ya. Dan untuk kali ini, di konten kali ini sedikit agak berbeda ya, sedikit agak berantakan ya untuk mejanya ya. Biasanya menggarap di bagian software, dan sekarang kita akan coba garap bagian hardware ya. Baik, kebetulan untuk saat ini di tangan saya lagi ada handphone Redmi Note 9 ya. Dengan kasusnya ini mati total ya. Kata usernya ini mati total, dicas pun tanpa ada respon sama sekali, seperti itu ya. Sebetulnya jika kita cek menggunakan power supply itu akan ada nilai ya, atau kita gunakan smart charging itu akan ada nilai yang keluar ya. Seperti itu ya kalau kita menggunakan tool tersebut ya. Tetapi di sini saya tidak bisa memperlihatkannya, dan ini tentunya saat pembuatan videonya ini sangat singkat sekali ya, sehingga tidak begitu amat detail seperti itu ya. Baik, sekarang kita coba dicas dulu ya untuk Redmi Note 9-nya tanpa ada respon sama sekali ya. Memang ini handphonenya mati total. Tetapi untuk kasus kali ini di Redmi Note 9 ini, kasus seperti ini kasus umum ya. Sangat sering sekali saya menemukan di Redmi Note 9 ini kasus seperti ini. Jadi sudah tidak asing lagi untuk kasus mati total seperti ini. Baik, sekarang kita bongkar dulu untuk kelengkapannya, dan di sini saya sudah membongkar terlebih dahulu ya untuk backdoornya atau casingnya. Dan sekarang kita akan cek di bagian mainboardnya atau di bagian mesinnya ya, di bagian mesin Redmi Note 9 nya. Baik, sekarang kita akan fokus dulu ke bagian mesin Redmi Note 9 nya. Untuk di sini kebetulan ini handphonenya masih aman ya, masih utuh ya, belum pernah ada bekas garapan seperti itu ya. Dan di sini saya akan sedikit sharing atau akan menjelaskan indikasi atau ciri-ciri sebelum handphone Redmi Note 9 ini mati total ya. Kata usernya sendiri sudah dijelaskan ke saya seperti itu ya. Sebelum ini handphonenya mati total, kadang-kadang dia suka restart sendiri atau mati sendiri ya. Mati sendiri dan nyala lagi kembali seperti itu ya. Dan itu katanya sering ya. Biasanya handphone lagi dipakai atau lagi panas ya, dia sering sekali untuk restart ulang atau mati sendiri dan nyala lagi kembali seperti itu. Dan untuk ciri-ciri itu atau untuk indikasi-indikasi itu bisa kita ambil celak ya, atau ambil tahapan pertama ya untuk memulai cara servisnya. Jika kalian atau Redmi Note 9 kalian mempunyai kasus yang sama yang seperti saya garap ini, bisa coba atau lakukan hal seperti ini, hal serupa ya. Dan di sini saya disclaimer dulu, di sini saya tidak untuk menggurui ya, hanya sharing sesuai pengalaman yang ada di lapangan saja seperti itu ya. Baik, di sini hati-hati untuk teman-teman yang baru coba-coba atau yang belum mempunyai pemahaman atau yang belum mempunyai dasar-dasar tentang ponsel, jangan pernah lakukan cara ini, karena di sini resiko ditanggung penumpang seperti itu ya. Baik, tidak usah lama-lama, sekarang kita mulai cara servisnya. Sekarang kita akan fokus dulu ke bagian mesin Redmi Note 9-nya. Di bagian Redmi Note 9 ini, di sini ada kaleng yang begitu kuat yang harus kita buka ya. Di sini kita akan fokus ke area IC RF ya, IC penguat sinyal seperti itu ya. Dan di sini saya perlihatkan untuk bagian IC RF ya, dan di situ ada kaleng yang masih utuh yang belum terbuka. Di situ kita akan membuka kaleng tersebut ya. Baik, sekarang kita akan coba panaskan dulu untuk menyesuaikan dulu untuk panas di blowernya ya. Di sini kita juga memakai piling ya, piling untuk memakai suhu panasnya berapa derajat seperti itu ya. Sesuai arahan atau piling kalian masing-masing seperti itu ya untuk membuka kalengnya tersebut. Biasanya untuk suhu panasnya di blower quick ya menggunakan 300-an ya, atau 280 sampai dengan 325 atau 300-an seperti itu ya untuk suhu panasnya untuk membuka kaleng-kaleng di PCB handphone ya. Tapi tergantung menyesuaikan ya, tergantung pemakaian kalian masing-masing ya, seperti itu ya, menggunakan piling terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita coba bongkar dulu untuk kalengnya di bagian kaleng yang menutupi IC RF pada Redmi Note 9 ini. Di sini kita perlu hati-hati, perlu teliti ya, jangan terburu-buru, santai saja ya. Yang penting tujuannya kita down ya. Baik, sekarang kita coba dulu untuk bongkar kalengnya di papan PCB Redmi Note 9-nya, kaleng yang menutupi bagian IC RF-nya seperti itu ya. Baik, di sini untuk kalengnya ini lumayan keras ya, dan di sini kita hati-hati untuk membukanya. Setelah terbuka kalengnya di bagian IC RF-nya seperti ini,
Dan sekarang kita akan fokus dulu ke bagian IC RF di Redmi Note 9 ini ya. Sekarang kita tunggu dulu untuk mesinnya dingin ya. Dan setelah mesinnya dingin kita akan coba ganti IC RF-nya dengan yang baru ya. Atau bisa juga kita goyangkan IC RF-nya atau cetak ulang IC RF-nya untuk mengatasi handphone mati total pada Redmi Note 9 ini ya tentunya ya. Baik, sekarang kita akan coba dulu tanpa harus diganti untuk IC RF-nya. Di sini kita akan coba goyang IC RF-nya apakah handphone bisa hidup atau tidak seperti itu. Tetapi itu saya sarankan tidak rekomendasi ya untuk tidak menggantinya seperti itu ya. Tetap harus diganti dengan yang baru atau menggunakan copotan seperti itu ya. Agar antisipasi ya untuk keawetannya agar lebih terjamin seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan fokus dulu untuk bisa membuka IC RF-nya. Untuk suhu panasnya hati-hati disesuaikan, jangan terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas bisa kembung ya atau meletek ya dari PCB-nya tersebut ya. Baik, setelah sudah terbuka seperti ini, di sini kita akan pastikan dulu untuk kasusnya penyebabnya ya seperti itu ya. Penyebabnya apakah dari IC RF ini atau bukan. Di sini kita akan menghidupkan handphonenya. Nanti setelah mesinnya dingin kita akan pasangkan, rakitkan. Kita akan coba handphonenya hidupkan tanpa menggunakan IC RF ya. Jika handphonenya bisa hidup sampai ke menu berarti fix ya untuk kasus ini, untuk problemnya ini dari IC RF, minta kita ganti seperti itu ya. Dan untuk IC-nya ini cukup kecil seperti ini untuk penampakannya. Walaupun segede gini tapi sangat membantu untuk handphone bisa mendapatkan signal seperti itu ya, atau sinyal ya. Baik, sekarang kita nunggu dingin dulu untuk PCB handphonenya. Nanti kita akan coba hidupkan untuk Redmi Note 9 ya. Untuk problem dari IC RF atau masalah dari IC RF biasanya tidak hanya berpotensi mati total langsung seperti ini ya, seperti yang saya tangani ini, tetapi ada juga yang kasusnya restart, kadang mati sendiri dan nyala sendiri seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga yang sinyalnya jelek, tidak mendapatkan sinyal 4G, tetapi sinyal 8G itu bagus ya. Ada juga yang kasus seperti itu dari permasalahan IC RF ini ya, tidak hanya mati total sekaligus seperti ini. Baik, setelah mesinnya dingin atau PCB-nya sudah dingin, di sini kita akan coba hidupkan Redmi Note 9-nya tanpa menggunakan IC RF seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan coba cas handphonenya menggunakan kabel data yang bagus ya. Baik, di sini kita akan coba cas handphonenya. Baik, sekarang sudah muncul tulisan logo Redmi-nya. Sekarang handphone sudah posisi dalam pengecasan ya, atau dalam mode charging ya seperti itu ya. Baik, sekarang kita coba hidupkan Redmi Note 9-nya apakah bisa masuk menu atau tidak ya. Walaupun segede gini tetapi bisa menyebabkan handphone Redmi Note 9 ini mati total ya seperti itu ya. Baik, untuk persamaan IC RF-nya itu banyak ya. Tidak hanya menggunakan copotan dari sama satu tipe gitu seperti itu ya. Ada di tipe handphone lain atau di tipe handphone lawas seperti dari Samsung A10s, ada juga dari Redmi 6A, ada juga dari Redmi 7A ya. Itu sama biasanya ya untuk persamaan IC RF tersebut ya. Di sini kita coba aja nanti kita ganti menggunakan yang baru atau menggunakan copotan bekas ya, bekas tapi ori copotan. Baik, sekarang sudah muncul tulisan MIUI di layar handphonenya seperti ini. Dan untuk Redmi Note 9 yang saya tangani ini alhamdulillah ya sudah normal kembali, hidup kembali, sehat kembali ya. Hanya perlu saja langsung melangkah ke step kedua, yaitu mengganti IC RF-nya dengan yang baru seperti itu. Baik, sekarang kita sudah bisa memastikan bahwa handphone ini permasalahannya dari IC RF tersebut ya. Handphone bisa mati total. Baik, untuk step keduanya atau part keduanya nanti saya buatkan untuk tutorial selanjutnya. Untuk tutorial hari ini sekian dulu ya, untuk part satunya dulu seperti itu ya. Baik, akhir kata dari video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.